Bahkan disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, di Antiokhia inilah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Buah pewartaan, yaitu lahirnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah karya Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang yang mau bekerja sama dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 23 April, Pekan Paskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Jadikanlah kami saksi akan sukacita keselamatan yang kami terima melalui Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan dari bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 19 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa di dalam karyanya, Yesus memberitahu orang-orang Yahudi di Bait Allah bahwa pekerjaan yang ia lakukan dalam nama Bapanya adalah kesaksian tentang dirinya. Apa yang ia lakukan menjadi saksi atas identitas dirinya sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi di Bait Allah itu tidak percaya kepada Yesus. Dan sebaliknya, dalam Kisah Para Rasul yang hari ini kita renungkan dari bacaan pertama, menyebutkan bertumbuhnya gereja menembus batas-batas Yudaisme ke bangsa-bangsa lain di Antiokhia.
Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, di Antiokhia inilah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Buah pewartaan, yaitu lahirnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah karya Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang yang mau bekerja sama dengan Allah. Barnabas diutus jemaat di Yerusalem untuk mewartakan Injil di Antiokhia. Barnabaslah yang mengajak Paulus dari Tarsus dalam semangat kolaborasi untuk melayani jemaat di Antiokhia. Karena Barnabas melihat bahwa jemaat di Antiokhia dapat memperoleh manfaat besar dari karunia-karunia Paulus. Barnabas menghubungkan seseorang dan tempat untuk dapat memberikan manfaat yang berlipat ganda bagi misi Allah. Dan pekerjaan Barnabas inilah yang memungkinkan Tuhan yang bangkit itu untuk melanjutkan karyanya di tengah gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul, di mana Barnabas mewartakan Injil Tuhan kepada siapapun, tidak terbatas pada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu saja, namun kepada semua orang untuk mengenal Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu. Dan ternyata buahnya melimpah. Ini menjadi semangat bagi kita semua. Kita pun juga dipanggil seperti Barnabas ini, untuk mewartakan rahmat dan kasih Tuhan lewat kesaksian hidup kita masing-masing, supaya semakin banyak orang percaya dan mengenal Tuhan. Tentunya mereka semua yang kita berikan pewartaan semakin menyadari akan Allah yang menyertai perjalanan hidup mereka masing-masing. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk semakin terbuka, mengajak semua orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Semangat sinodalitas dan kolaborasi adalah contoh yang baik yang bisa kita lakukan saat ini agar karya pewartaan Tuhan di dunia ini bertumbuh dengan baik. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya seluruh perjuangan hidup kita, seluruh pekerjaan dan karya pelayanan kita untuk mewartakan Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menjaga kita itu bertumbuh, berkembang dengan sebaik-baiknya, dan banyak orang semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kita semua. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita. Salib dipanggul, kurban ditangguh, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Benih yang jatuh
di dalam tanah akan bertunas hingga berbuah. Kurban hidupmu bagi sesama akan membawa rahmat berlimpah. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.